Halo semuanya, nama saya Dania Putri Aziska. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan lembaga pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik dan sistem pengelolaan yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, pada bagian pertama yaitu manajemen pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, tujuan utamanya adalah membentuk dasar pengetahuan peserta serta keterampilan siswa. Nah, manajemen pendidikan dasar sendiri berfokus pada pengelolaan seluruh sumber daya sekolah seperti peserta didik, guru, kurikulum, sarana prasarana, dan juga keuangan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, tujuan dari manajemen pendidikan dasar yaitu meningkatkan mutu pendidikan, menciptakan pembelajaran yang efektif, mengembangkan karakter siswa, dan mengoptimalkan sumber daya sekolah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa fungsi utama yaitu perencanaan program sekolah, pengorganisasian tugas guru dan staf, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta pengawasan melalui evaluasi dan perbaikan program. Nah, ruang lingkup manajemen pendidikan dasar mencakup manajemen kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, keuangan, hingga hubungan antar sekolah dan masyarakat. Selain itu juga terdapat prinsip-prinsip penting dalam manajemen pendidikan dasar. Di sini ada 5 prinsip manajemen pendidikan dasar. Yang pertama yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama. Namun, pendidikan dasar juga menghadapi beberapa tantangan seperti kualitas guru yang belum merata, fasilitas yang terbatas, perkembangan teknologi yang masih saja kurang, dan perbedaan latar belakang siswa. Selanjutnya kita masuk ke manajemen pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang lanjutan setelah pendidikan dasar yang terdiri dari SMA, SMK, dan MA. Nah, jenjang ini bertujuan untuk mengembangkan potensi akademik maupun keterampilan siswa serta mempersiapkan mereka menuju perguruan tinggi atau dunia kerja nanti. Nah, manajemen pendidikan menengah memiliki tingkat pengelolaan yang lebih kompleks dibanding pendidikan dasar. Hal ini karena kurikulum yang digunakan lebih spesifik seperti IPA, IPS, bahasa, maupun kejuruan. Nah, selain itu, kegiatan akademik dan non-akademik juga lebih banyak sehingga pengelolaan siswa menjadi lebih dinamis. Nah, pada masa ini, siswa juga membutuhkan pendekatan pembinaan khusus karena sedang berada pada masa remaja. Nah, dalam manajemen pendidikan menengah, pengelolaan kurikulum harus disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan jurusan masing-masing. Khusus untuk SMK, pembelajaran harus mengintegrasikan teori dan praktik agar siswa siap menghadapi dunia kerja. Selain itu, sekolah juga perlu mengelola sarana dan prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, dan fasilitas praktis secara optimal. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini. Nah, adapun tantangan yang dihadapi pada jenjang pendidikan menengah antara lain motivasi belajar siswa yang tidak stabil, pengaruh lingkungan dan media sosial, keterbatasan fasilitas di beberapa sekolah, serta kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Lalu kita kemudian masuk pada manajemen pendidikan tinggi. Nah, pada jenjang ini sistem manajemen bersifat lebih otonom dan memiliki struktur yang lebih luas karena tidak hanya berfokus pada pendidikan tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tujuan utama pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang kompeten secara profesional dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, perguruan tinggi juga memiliki tingkat kemandirian yang lebih besar dibandingkan jenjang lainnya sehingga manajemennya lebih kompleks dan berorientasi pada daya saing global. Lalu setelah ada tujuan utama, kita juga punya fokus utama, yaitu fokus utama dalam manajemen pendidikan tinggi adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, terdapat manajemen penjaminan mutu melalui akreditasi, pengelolaan otonomi kampus, serta pengembangan sumber daya manusia terutama dosen dan publikasi ilmiah. Nah, jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, manajemen pendidikan pada setiap jenjang memiliki sistem pengelolaan yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Pendidikan dasar lebih menekankan pembentukan karakter dan dasar pengetahuan. Pendidikan menengah berfokus pada pengembangan potensi dan persiapan masa depan siswa. Sedangkan pendidikan tinggi lebih menekankan profesionalisme, penelitian, dan daya saing global. Dengan manajemen yang baik, kualitas pendidikan dapat meningkat dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian teman-teman.